Jadi saya coba memperkenalkan dalam sebuah perancangan background di dalam sebuah video game, dan yang akan saya coba angkat di sini video game dengan jalur yang linear, artinya bagaimana si karakter itu hanya dapat mengakses maju dan mundur saja, atau yang lebih kita sering dengar adalah video game untuk set scroll. Kalian tahu ya, game set scrolling gitu ya. Jadi kita tuh mencoba membuat skate untuk level base-nya. Nah, jadi level base ini kita bisa tahu nih, menentukan di mana sih tempatnya, di mana penempatan NPC, di mana akan ada obstacle gitu ya. Kita coba sketch dulu seperti ini nih pertamanya. Karena ini set scroll gitu ya sifatnya, ya udah kita bikin memanjang saja gitu. Nah, kita coba tentukan, oke, kalau di sini ada sesi perumahan, berarti kita coba nih, kita sketch benar-benar seperti rumah itu apa, lalu perkotaan, isi di dalam kota itu apa gitu ya. Kebetulan ini saya ngambil di Garut gitu ya. Ada di sini yang orang Garut? Bagas. Ada. Oh, ada ya. Oh, nah ini tuh ada tuh Masjid Agung Garut, Babacong Garut gitu ya. Jadi kita coba bikin identitas-identitasnya gitu. Nah, jadi kita bikin dulu nih sketsa-sketsa seperti ini gitu. Itu yang pertama harus kita lakukan untuk men-sketch level base yang dibutuhkan di dalam sebuah game itu. Ketika kita sudah tahu membuatnya apa, akhirnya kita bisa membagi nih. Jadi di sini ada kebutuhan environment-nya, kita bagi properti, kita bagi stage, dan ada kosmetik dan interaktif. Ini kalian harus ingat-ingat nih, harus ingat-ingat. Pipeline perancangan aset environment. Pertama, sketsa aset properti sesuai kebutuhan. Sketsa, kalian bisa sketsa dong. Jadi harus disketsa dulu. Setidak-tidaknya kita bisa memprediksi apa yang harus kita gambarkan dari realitas yang kita tangkap. Kedua, developing property, itu udah masuk pewarnaan, udah masuk clean up, itu udah masuk di wilayah developing. Ketiga, itu masuk wilayah komposisi. Properti membentuk environment. Jadi kalau set scroll tipikalnya itu membedakan antara aset dengan kebutuhan compositing. Nah, ketiga kita bisa masuk ke dalam, kalau kita pakai parallax, kita bisa pakai mood color-nya seperti apa, dan yang terakhir adalah kita bisa menjadikan satu karakter, satu bentuk environment game. Jadi kita nanti akan coba melihat 3 tahapan ini, ke 4 tahapan ini, masuk dari sketch, developing, komposisi, dan developing mood color. Ini stage hutan, ini hutan pinus itu. Nah, ini tinggal supaya tidak terlihat monoton, jadi kita harus bisa nih komposisikannya dengan cukup baik gitu. Ini juga sama karena ini banyak pohon gitu ya. Nah, sebenarnya satu pohonnya, cuman kita coba aja komposisikan dengan cukup kreatif, jadi supaya tidak terlalu randomnya terlihat. Ya, ini step di sungai sama. Loh, iya kerpundung ya mah. Sedih. Sedih ya pundung. Sad boy. Sedih tanpa asap. Ya, sip lah, kurang lebih seperti itu untuk materi yang ingin saya sampaikan. Kurang lebih tatanannya hanya pengenalan-pengenalan saja. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan setidak-tidaknya bisa membuat kalian, oke, berarti di industri game untuk kompetensi dalam pembuatan background itu sangat membutuhkan gitu orang-orang yang kreatif, orang-orang yang mempunyai basic menggambar, orang yang bisa punya kepekaan terhadap painting gitu ya. Jadi mudah-mudahan gambaran ini bisa memotivasi kalian untuk bekerja lah, melihat peluang-peluang industri di dalam industri game. Kurang lebih seperti itu. Oke, saya close ya, share screen-nya.